Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dan rekan saya. Dede Jena Abidin. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang elastisitas penawaran. Pengertian dasar elastisitas. Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun praktek sangat berguna untuk mengetahui sampai di mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Nah, perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda atas jumlah penawaran berbagai barang. Ukuran kuantitatif akibat perubahan harga kepada perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Tujuan elastisitas penawaran adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan pada perubahan jumlah suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pasar, dan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat terjadinya perubahan harga barang atau jasa yang diminta atau barang dan jasa yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya, manfaat elastisitas penawaran adalah di bidang ekonomi sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya, apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi termasuk ekspor ataupun impor dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, angka atau nilai yang menunjukkan perubahan jumlah antara perubahan sejumlah barang yang ditawarkan produsen dengan perubahan harga barang disebut sebagai koefisien elastisitas. Untuk mengetahui besar kecilnya koefisien elastisitas dibutuhkan perhitungan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. ES atau elastisitas yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Untuk tujuan perhitungan, rumus di atas perlu juga menjadi ES sama dengan QB atau kuantiti B dikurang QA, yaitu kuantiti perubahan dikurang kuantiti awal per kuantiti awal per PB atau harga perubahan dikurang perubahan harga awal dibagi perubahan harga. Selanjutnya, penggolongan kurva penawaran. Yang pertama ada elastisitas sempurna, yang kedua ada tidak elastisitas sempurna, ketiga ada tidak elastis, keempat ada elastis uniter, dan terakhir ada elastis. Berikut adalah kurva penawaran. Di sini ada S1, ada S0, ada S2, S3, dan S4. Penjelasannya sebagai berikut. Garis S0 atau garis SO adalah bentuk dari elastisitas penawaran yang elastis sempurna. Elastisitas sempurna wujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Apabila penawaran suatu barang bersifat elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Selanjutnya ada S1. Garis S1 adalah bentuk dari elastisitas penawaran yang tidak elastis sempurna. Tidak elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar, sumbu tegak. Wujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya, walaupun harga bertambah tinggi. Yang ketiga ada garis S2, adalah bentuk dari elastisitas penawaran yang tidak elastis. Kurva penawaran adalah tidak elastis S2 apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang lebih kecil atas penawaran. Ini grafik S2-nya, keterangannya sebagai berikut. Sumbu harga dan jumlah barang. Selanjutnya ada S3. Garis S3 adalah bentuk dari elastisitas penawaran yang uniter.
Kurva penawaran elastisitasnya united apabila kurva tersebut bermula dari titik 0. Terakhir ada garis S4 adalah bentuk dari elastisitas penawaran yang elastis. Kurva penawaran adalah elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang lebih besar atas penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Dede Zainal Abidin, silakan. Baik, terima kasih untuk melanjutkan materi yang sudah dipresentasikan oleh rekan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada sifat perubahan ongkos produksi, adapun jangka waktu analisis. Oke, sifat perubahan ongkos produksi ini bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Berikutnya, tingkat penggunaan kapasitas perusahaan telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi harus dilakukan untuk menambah produksi. Lalu, faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sangat sukar untuk diperoleh. Lalu, yang berikutnya ada jangka waktu analisis. Ini yang pertama ada masa amat singkat, lalu jangka pendek, lalu ada jangka panjang. Baik, untuk masa amat singkat adalah jangka waktu yang dimana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Misalkan pada mulanya jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Oleh karena sesuatu sebab kenaikan permintaan berlaku dalam masa yang sangat singkat. Jumlah barang tidak dapat ditambah, maka harga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Lalu yang berikutnya mengenai jangka pendek, yang dimana di dalam jangka pendek kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Lalu adapun caranya berikut. Caranya dengan memperpanjang jam kerja, lalu memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja dengan lebih efektif dan sebagainya. Maka usaha ini akan dapat menambah produksi dari barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidak terlalu besar. Baik, lalu yang berikutnya ada jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Penawaran menjadi bersifat elastis. Barang yang diperjualbelikan bertambah karena permintaan barang bertambah. Pertambahan ini adalah jauh lebih besar dari pertambahan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pertambahan penawaran yang cukup besar, kenaikan menjadi lebih kecil dibandingkan keadaan jangka waktu amat singkat dari jangka pendek. Baik,
Di sini ada contoh dari kasus elastisitas penawaran. Seperti kenaikan harga bensin atau BBM. Jika harga bensin naik, produsen bensin cenderung menawarkan lebih banyak karena harga yang lebih tinggi membuat produksi lebih menguntungkan. Ini adalah contoh elastisitas penawaran yang sangat positif, yang dimana kenaikan harga menyebabkan peningkatan penawaran. Oke. Lalu berikut kita pun harus mengetahui pentingnya elastisitas penawaran. Oke, yang pertama itu ada konsep dari elastisitas harga. Penawaran sangat penting untuk analisis ekonomi. Lalu yang berikutnya dapat menentukan harga untuk memaksimalkan pendapatan produsen. Lalu dapat menentukan kekuatan monopoli suatu perusahaan bisnis. Yang berikutnya dapat predikat daya tanggap untuk pengeluaran konsumen dan pendapatan produsen. Mengenali faktor mobilitas, dan yang terakhir penting bagi konsumen produsen dan membuat kebijakan ekonomi untuk membuat keputusan yang berbeda. Lalu untuk berikutnya adapun kesimpulan yang sudah dirangkum di sini mengenai elastisitas penawaran, mengukur respon yang kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas ini mencerminkan kemampuan produsen untuk mengubah output mereka mengikuti perubahan permintaan dan kemungkinan konsekuensi untuk biaya marginal pasokan. Ketika penawaran elastis terhadap harga, produsen dapat merespon dengan cepat dan mudah terhadap perubahan permintaan tanpa perlu kenaikan harga pasar. Intinya, elastisitas ini akan membantu bisnis untuk menentukan berapa kapasitas produksi yang harus dilakukan dengan melihat kondisi pasar. Baik, itu tadi dari saya, Dede Jenal Abidin, dan rekan saya Putri Handayani. Ya, sekian. Ya. Mengenai tawaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.